Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Penonton sekalian dimanapun Anda berada saat ini, kita akan memasuki pelayanan doa. Di sore menjelang malam ini, saya ajak Anda dimanapun berada. Sebelum kita memulai, mari kita arahkan hati kepada Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur kepadamu, memuji, memuliakan Engkau untuk saat dan waktu ini. Kami secara khusus memohon belas kasihan dan kemurahan hati-Mu. Engkau Tuhan, tolong setiap kekasih-Mu dimanapun berada, tolong dengar dan jawablah mereka. Dan secara khusus untuk atmosfer di studio ini, Engkau kuduskan. Dimensi dan atmosfer Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga atmosfer yang ada dan peralatan yang ada Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang berbeda yang bisa mengganggu pelayanan ini, hamba-Mu tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau layakkan kami untuk firman-Mu dan pelayanan doa sebentar. Engkau juga secara khusus menjaga dan memelihara kami dari yang jahat, dari para roh, dan yang jahat dari manusia. Demikian hamba-Mu membuka pelayanan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara penonton, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 25 sampai 36. Sekali lagi 2 Raja-Raja 4 ayat 25 sampai 36 yang diberi judul Perempuan Sunem dengan Anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, 'Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?' Jawab perempuan itu, 'Selamat.' Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberikan harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatmu di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalanlah mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, "Anak itu tidak bangun." Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangan anak itu, dan karena ia menyarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan ke sini. Kemudian meniaraplah pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sebenarnya
perkara ini mungkin sudah Anda sering membaca. Tapi yang menjadi topik kita tentang perintah Nabi Elisa kepada bujangnya Gehazi untuk mendahului ia dan perempuan Sunam itu. Diberikannya tongkatnya itu kepada Gehazi untuk ditaruh ke atas tubuh anak yang sudah mati itu. Tetapi ternyata tidak ada hasil. Masalahnya ada perintah dari Nabi bahwa kalau ada yang tegur, jangan dijawab. Kalau ada yang menyapa dan memberi salam, sama sekali jangan dijawab. Apalagi kalau Gehazi yang angkat cerita sendiri, ini tidak boleh. Apakah dengan ditaruh tongkat Nabi Elisa di atas tubuh anak itu, kemudian dia tidak ada reaksi, tetap mati? Apakah di sini ada kesalahan? Apakah kesalahannya ada pada Nabi atau sebenarnya ada pada Gehazi? Ada kalanya saya juga sekecil-kecilnya tingkat pengurapan, ya ada seujung kuku dengan beliau yaitu Nabi Elisa. Ini masalahnya, kami sebenarnya dapat mengukur, kalau saya dapat mengukur apakah energi atau kuasa yang pergi itu cukup atau tidak. Maksudnya begini, kalau saya ambil wadah, misalnya saya taruh di kain atau saya taruh di air, itu akan terukur dan saya yakin itu terukur, jadi pasti akan ada hasilnya. Atau kalau saya berdoa dan mengarahkan tangan kanan dan disut tapak tangan kanan saya dapat mengukur. Misalnya contoh di doa pengikatan dan pengusiran roh jahat yang di YouTube di channel Lefranta Kumansang itu banyak sekali orang bereaksi, langsung muntah dan rohnya langsung terlepas dari orang-orang itu. Karena itu dapat diukur. Nah masalahnya Nabi Elisa telah mengukur tingkat pengurapan yang ada di tongkat ini. Kenapa? Tongkat ini kan dipakai kemana-mana Nabi pergi, bahkan beliau berdoa juga dia pakai. Dia pegang tongkatnya, kebiasaan zaman mereka seperti itu. Sehingga kita kenal ada tongkat Musa, ada tongkat Harun, dan lain-lain yang dipakai sehari-hari oleh para beliau ini, dipakai setiap hari, dan itu biasanya energinya melekat. Misalnya, kalau saya berdiri dari sini, dari tempat duduk ini, dari sofa ini, kemudian saya suruh orang sakit duduk di sini. Biasanya kalau saya dengar apa sakitnya, oh saya sakit gigi, atau saya sakit ambeien, atau saya sakit tangan, atau saya sakit kaki. Saya bilang silakan duduk di sini. Kemudian biasanya kalau orang itu duduk di situ, di tempat ini, biasanya kalau saya sudah ukur, oh iya pasti dia sembuh. Biasanya yang terjadi seperti itu. Dia tiba-tiba merasakan kuasa masuk dalam tubuhnya, ada getaran yang masuk, dan kemudian dia merasa sakitnya itu mulai hilang. Ya tentunya soal kecepatan tergantung iman orang itu. Dalam biasanya itu 1 menit, ada yang beberapa detik sudah, 2 menit, ada juga yang sampai 3 menit. Tetapi yang maksud saya, Nabi Elisa telah mengukur tingkat pengurapan yang cukup di tongkat itu, lebih dari cukup untuk membangkitkan anak dari perempuan Sunam ini. Beliau telah mengukur dengan tepat dan saksama bahwa ini lebih dari cukup. Tetapi yang kalau kita lihat di sini, ada masalah pada Gehazi. Ada masalah, mungkin waktu dia turun dia kasih tunjuk, ini kita bebas petongkat, ini tongkat yang hebat. Pokoknya siapa yang kena tongkat ini, yang sakit pasti sembuh dan yang mati pasti bangkit. Kalau kita lihat kecenderungan daripada Gehazi, bujangnya Nabi Elisa, seperti itu. Misalnya juga kasus Naaman, dia ambil itu, upetinya Naaman itu diambil. Dia lari meninggalkan Nabi Elisa di gunung, dan dia pergi itu untuk mengambil upeti itu. Ya biasa dia mendahului. Ini juga tentu Nabi itu telah memerintahkan dia untuk tidak bercakap, karena ada kebiasaan dia untuk bercakap dan menerima hormat orang. Nah ini sebenarnya kategorinya mencuri kemuliaan Tuhan. Yang saya maksudkan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya banyak orang pikir begitu kan. Bagaimana cara orang mencuri kemuliaan Tuhan? Misalnya usahanya mulai maju, dan dia pikir, oh ini karena saya usaha maju, karena saya usaha itu maju. Padahal kan usaha itu kan didoakan dan Tuhan yang melakukan. Namanya juga ceroboh dan mencuri kemuliaan Tuhan. Kemudian ada juga bilang, saya telah topang Pastor Lefran, saya telah topang Pendeta Lefran agar semakin kuat, semakin sehat.
baguslah, atau semakin berhasil. Soal saya telah ditetapkan Tuhan dan telah Tuhan berfirman. Apapun yang saya geluti, baik Facebook, baik YouTube maupun YouTube, sebelum mulai juga sudah ada firman ke saya. Saya dengar apa hasilnya. Jadi kalau ada orang bilang saya topang itu supaya berhasil, ini kan konyol. Namanya apa? Mencuri kemuliaan Tuhan. Sok jago, sok pintar, sok berkuasa. Padahal misalnya nanti kalau ketemu dengan setan kecil, misalnya kalau di sini bilang kaboter atau tuyul, itu bisa lari pontang-panting. Ada seorang hamba Tuhan, sangat kesohor di wilayah kami, di Minahasa Utara sana. Kalau bilang namanya, saya tidak perlu bilang namanya, orangnya sudah meninggal lama. Kalau bilang namanya, gembala ini, wah, semua orang pasti kaget. Oh, kamu kenal dengan gembala itu? Dia hobi sekali bercerita tentang setan. Bahwa dia mengalahkan setan, mengusir setan, melepaskan orang-orang dari setan-setan. Satu ketika, dia di subuh hari harus pergi ke sebuah tempat. Jam 4:30 subuh, dia berjalan dan memotong jalan itu agar dia cepat. Dia lewat pematang sawah. Dia lewat litir-litir sawah. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba di jarak tertentu, gembala ini melihat sesuatu, ada orang pendek. Ketika dia semakin dekat, bulu nyawanya itu berdiri. Langsung merinding. Semakin dekat, tiba-tiba dia lihat orang itu kecil sekali. Tingginya tidak sampai 1 meter. Dan dia langsung pingsan. Jadi begini, beliau itu almarhum ini yang cerita saya, yang cerita kami peristiwa ini. Kemudian setelah itu bilang, wah, saya terlalu banyak, saya sesumbar. Seolah saya bisa atur setan ini itu, padahal dengan tuyul saja, ternyata saya sampai pingsan. Kalau diluaskan Tuhan. Gehazi juga adalah sebuah pribadi yang memang bermasalah. Sering dia mendahului tuannya, dan juga sering dia itu mencuri kemuliaan Tuhan Allah Israel. Dia sesumbar misalnya di jalan. Wah, ini tongkat ajaib. Tongkat Nabi Elisa dipercayakan kepada saya. Siapa saja yang sakit, silakan sentuh ini. Dia kan jalan, dia mau ingin orang dia dikenal dan orang itu mau menghormati dia. Jadi cara bicara seperti itu. Cuma Alkitab tidak mau seperti itu. Tapi endingnya jelas sekali. Tidak berkhasiat tongkat itu. Karena apa? Karena di situ Gehazi mencuri kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan kepada siapa? Kepada gurunya, kepada tuannya, Nabi Elisa. Masalahnya Tuhan itu mengukur kemuliaan orang, kemuliaan seorang hamba Tuhan. Dan itu ternyata tidak sembarangan. Seperti yang gembala tadi yang saya contohkan. Ternyata menghadapi tuyul saja langsung pingsan. Nanti jam 7 pagi dia pingsan lama sekali. Jam 7 pagi orang datang ke sawah itu, belum 6:30, sorry. 6:30 jam 6 itu orang datang ke sawah, mereka dapat, opa ini pingsan. Orang sudah tua. Pingsan di litir sawah itu pingsan. Untung tidak jatuh ke kolam. Untung tidak jatuh ke sawah-sawah yang ada airnya. Nah, ini masalahnya. Jadi kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan dengan mengatakan diri kita hebat. Kita seolah-olah luar biasa, Superman. Seolah-olah kalau tidak ada kita itu urusannya tidak berhasil. Ini Gehazi contohnya. Hati-hati. Akhir hidup Gehazi jelas. Dia menjadi apa? Menjadi kusta. Kemudian apa? Dia juga tidak selamat. Karena bagian Naaman itu, Naaman yang tipe lama, itu telah diberikan oleh Nabi Elisa itu kepadanya. Kamu juga ambil kustanya. Dan kalau mau diteruskan, kamu juga ambil sial-sialnya, kamu juga ambil takdir lamanya. Sebagai seorang perwira atau seorang panglima kerajaan Aram, itu takdirnya jelek. Karena di situ misalnya dia menghadiri upacara di kuil Rimon, kuil Dewa Rimon di Aram itu. Nah, ini takdir ini berarti apa? Takdir yang celaka. Gehazi kena sumpah dari seorang yang diurapi Allah. Seorang yang memang memegang mandat atau mandataris Allah. Seorang yang memiliki jubah Nabi. Jubah Nabi dan jubah imam. Ini Nabi Elisa punya jubah Nabi dan juga punya jubah imam. Dia seorang pendoa yang tangguh. Reputasinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, ini. Jadi sekali lagi, jangan Anda mencuri kemuliaan Tuhan. Nanti usaha Anda itu bisa hancur. Nanti kalau ada orang yang, oh anak saya hebat, ini gennya bagus, begini. Tunggu dulu. Jangan sombong. Orang itu gennya bagus, otaknya bagus, brainsnya itu bagus, cerdas sekali. Itu juga pemberian Tuhan. Jangan sombong dan jangan sesumbar. Saya sudah sering mendengar ini, saya juga muak. Ini kekristenan ini macam apa? Oh ini
penatua yang sudah sangat sangat kredibel. Cek kemari ternyata tidak capable loh. Tidak punya kualitas yang memadai untuk urusan tertentu. Nah, ini masalahnya. Jadi jangan mencuri kemuliaan Tuhan dan jangan mendahului Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Jadi ini penting sekali Anda ingat agar Anda berhasil. Agar Anda berhasil. Agar Anda berhasil. Jadi kalau saya cepat sekali. Misalnya ada seorang ibu di Papua bilang, saya dengar sementara nonton televisi, ada yang bilang, sembahlah saya, sembahlah saya. Saya bilang, itu bukan Tuhan, itu si setan. Karena Tuhan juga tidak makan puji. Suruh-suruh sembah dia. Tidak, bukan begitu cara Tuhan. Dia sangat halus. Tuhan itu sangat santun. Kalau ada perkataannya kasar, saya curiga. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana itu yang berbicara? Tuhan itu cuma satu dan banyak roh lain. Ada kalanya, saya menolak untuk mendoakan sesuatu kalau saya lagi subjektif atas perkara itu. Saya lagi subjektif, saya tidak mau berdoa. Saya menolak untuk doakan itu. Jadi ada kalanya jangan heran kalau saya bilang saya tidak mau doakan. Kenapa? Di dalam pikiran saya, dalam memori saya tentang sesuatu itu subjektif. Jadi kalau saya subjektif, bisa ada penyataan yang kualitasnya itu tidak dari Tuhan, tapi dari hasil endapan pikiran kita, karena kita tidak suka urusan itu atau kita terlalu suka dengan urusan itu. Ini yang saya mau katakan. Banyak orang berpikir bahwa seolah Tuhan sembarangan dia berbicara. Dalam pengalaman saya, itu ternyata jarang. Kalau dia perlu, tiba-tiba dia bicara. Saya lagi tenang-tenang, dia bilang, oh tenang. Saya lagi tenang-tenang, dia bilang begini, toh. Tadi roh Tuhan bilang begini, toh. Jeripayamu tidak sia-sia. Perkataan ini, kok perkataan, tapi itulah Tuhan. Dia ulang dari dulu, dia bilang sama. Dia ulang untuk, kan saya langsung ukur di hati. Oh iya, ini dari Tuhan. Atau saya ukur di hati, bukan, ini sepertinya sangat bagus tentang saya, tapi ini bukan dari Tuhan, dari pikiran, dari endapan dalam otak, dalam pikiran saya, dari alam bawah sadar saya, atau juga dari si jahat, atau dari dunia ini. Nah, berhati-hatilah dalam berhubungan dengan Tuhan. Butuh ketulusan hati, sehingga engkau tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Butuh kerendahan hati yang cukup, agar engkau tidak mendahului Tuhan. Agar engkau tidak tergopoh-gopoh dan mendahului Tuhan. Itu mendahului Tuhan dosa. Lihatlah akhir hidup dari Gehazi seperti apa. Kaya, tapi kusta jasmani dan juga kusta rohani. Apa gunanya kita memiliki segala sesuatu di bumi ini, tapi kita kehilangan kebenaran, kehilangan jiwa kita. Binasa. Firman bilang itu binasa. Apa gunanya kita memperoleh segala sesuatu kalau jiwa kita itu binasa? Itu tidak berguna. Jadi penting sekali motivasi hidup seperti apa. Jangan juga karena dalam pengalaman saya lihat ini orang mencuri kemuliaan Tuhan. Tahu-tahu begini, dia bilang begini. Sombong, angkuh, congkak, dan mendahului serta mencuri kemuliaan Tuhan. Saya kira ini saja firman Tuhan. Saya kira ini cukup jelas. Anda juga yang bingung, boleh hubungi saya dan bertanya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, saudara penonton, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefranta Kemansang, dan kami membuka pelayanan doa lewat layanan telepon WhatsApp di nomor 0812-8855-9499. Sekali lagi di nomor telepon layanan WhatsApp di 0812-8855-9499. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh langsung menelepon di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefranta Kemansang. Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Bapak Alexia. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta. Ya, malam juga Bro Alex yang di Tawau, Malaysia. Terima kasih. God bless you. Dan dari Ibu Foni Adam. Shalom Pak Pendeta, selamat malam. Ya, terima kasih Bu Foni. Tuhan memberkati. Dan dari Bapak Alexia lagi. Shalom Bapak Pendeta, tolong doakan saya lagi gatal-gatal leherku. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta. Amin. Oke, pegang leher Anda yang gatal dengan tangan kanan Bro Alex.
Pegang dengan tangan kanan. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasihmu Alex. Sembuhkan ia dari gatal-gatal. Sembuhkan ia dari gatal-gatal. Engkau jamah dan sembuhkan ia dari gatal-gatal di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah rasa gatal di leher, engkau jamah dan sembuhkan saat ini. Tarik nafas Anda, Bro Alex. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian sembuh dan tidak gatal lagi. Haleluya. Amin. Dan dari Bapak Jaralim Girsang, Shalom Bapak Pendeta, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bro Girsang, terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Ibu Yuli Pasirik, doakan Bapak Pendeta keluarga Bapak Lipus. Ya, tolong lain kali kalau berdoa itu jelas. Seperti tadi Bro Alex kan, gatal di leher itu jelas. Kalau ini berdoa, tapi apa yang mau saya doakan? Coba Anda masuk lagi itu, kasih tahu atau telepon langsung saja di WhatsApp saya. Terima kasih. Ya, dan kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon via WhatsApp di nomor 0812-8855-9499. Sekali lagi di nomor telepon layanan WhatsApp 0812-8855-9499. Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh langsung menelepon di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang. Ya. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik dia itu tekanan darah tinggi, kolesterol, asam lambung, jantung, atau penyakit yang ada di kulit, baik dia itu gatal-gatal atau penyakit apapun yang ada di kulit, atau doa disakiti tulang yang patah, tulang keropos, atau macam-macam penyakit di tulang, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk di channel YouTube dari hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang dengan nama channel Lefran Takumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi dan Bapak Ibu saudara penonton tinggal mengikutinya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Bapak Lefran Takumansang, like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Ya, di situ juga ada doa jantung, asam lambung, ada doa prostat, kanker prostat, termasuk doa ginjal dan macam-macam lagi. Anda boleh buka dan lihat sendiri. Anda ikuti tentunya dengan iman. Kalau tidak ada iman, janganlah karena namanya ini perkara kerohanian, bukan permainan dan bukan juga coba-coba. Seperti produk yang ada, bukan seperti itu. Saya kira ini saja, terima kasih. Ya, dan dari Bapak Alexia, terima kasih Bapak Pendeta atas doanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta, amin. Oke, terima kasih. Sebentar ada live juga di YouTube. Anda boleh ikuti sebentar setelah selesai ini. Ya, dan kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon via WhatsApp di nomor 0812-8855-9499. Sekali lagi di nomor layanan WhatsApp di nomor telepon 0812-8855-9499. Bapak, Ibu, saudara penonton boleh langsung menelepon di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang. Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Bapak Herman. Shalom Bapak Pendeta, tolong doakan dada saya terasa sakit dan batuk. Oke, pegang dengan tangan kanan dadanya. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasihmu Herman. Jamah dan sembuhkan rasa sakit di dada hilang. Sembuh, ringan dan normal. Tarik nafas Anda berulang-ulang dan lepaskan di mulut. Jamah dan sembuhkan sesak atau juga sakit di dada hilang. Sakit di dada hilang, sembuh, ringan dan normal. Demikian juga batuk berhenti. Batuk berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau buat secara khusus kerongkongan tenggorokan dan juga bagian dalam tubuh paru-paru normal, hangat dan tidak dingin. Dan juga Engkau menyembuhkan kekasihmu ini
di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, bagi Bapak, Ibu, Saudara penonton yang telah menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus atau telah menerima jamahan dari Tuhan Yesus, atau tergerak hati atau lewat tergerak hati dari Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh berpartisipasi atau mendonasi di pelayanan dari Bapak Lefranta Kumansang dengan cara berpartisipasi atau mendonasi. Dan jika Bapak, Ibu, Saudara penonton ingin berdonasi atau berpartisipasi, Bapak, Ibu, Saudara penonton boleh langsung menghubungi di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, dan kami masih memberikan kesempatan 5 menit bagi Bapak, Ibu, Saudara penonton untuk langsung menelepon di layanan WhatsApp di 0812 8855 9499. Sekali lagi di layanan WhatsApp di nomor telepon 0812 8855 9499, dan akan langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefranta Kumansang. Ya, dan kami beritahukan bahwa sebentar akan ada siaran langsung di YouTube di jam 19.30 WITA. Bapak, Ibu, Saudara penonton boleh mengikuti siaran langsung yang ada di YouTube channel dari Bapak Lefranta Kumansang sebentar jam 18.30 WITA. Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Ibu Yuli Pasirik. Tolong Pak Pendeta doakan Mama Lipus, lehernya sakit tidak bisa makan. Oke, pegang dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan lehernya. Anda juga yang batuk atau Anda juga yang sakit tenggorokan. Anda juga yang sakit di pita suara. Atau bahkan ada benjolan kanker di situ. Anda pegang dengan tangan kanan. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Saya tidak bisa menyembuhkan Anda. Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan Anda. Hanya Anda harus pertama-tama dan terutama membayar dengan iman. Kita berdoa, Bapa, dalam nama Tuhan Engkau jamah kekasih-Mu ini, dan setiap kekasih-Mu yang memegang leher tenggorokan mereka, Engkau jamah dan sembuhkan rasa sakit di leher tenggorokan, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tarik nafas Anda. Rasa sakit, nyeri di leher tenggorokan, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit di pita suara, kerongkongan tenggorokan leher, hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan tumor kanker di pita suara, di kerongkongan tenggorokan, termasuk benjolan gondok dan juga pembengkakan di leher. Demikian engkau jamah dan sembuhkan yang bengkak atau benjolan susut dan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bengkak dan benjolan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, ringan dan normal, dan kekasih-Mu ini boleh makan normal dan tidak tertahan di kerongkongan tenggorokannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Anda juga boleh ikut di doa di YouTube itu. Untuk doa khusus untuk leher. Ikut saja itu dan tolong ikuti sesuai petunjuk. Terima kasih. Ya, dan masuk lagi dari kolom komentar dari Bapak Friends Rainers Liutang. Makasih Pak Pendeta, firman yang sangat memberkati. Mohon topangan doa buat istri saya yang sering pusing-pusing dan rasa lemah sekali. Oke, pegang bagian yang pusing dengan tangan kanan. Pegang bagian yang pusing dengan tangan kanan. Ibu, tarik nafas Anda. Tarik berulang-ulang dari hidung dan keluarkan di mulut. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Engkau jamah kekasih-Mu ini, untuk pusing di kepala hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Pusing di kepala karena apapun juga hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Kepala yang pusing sembuh. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh yang lemas menjadi kuat. Tubuh yang lemas, tarik nafas Anda.
Tubuh yang lemas menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh yang lemas menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh yang lemas menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dan dari Bapak Herman, terima kasih Bapak Pendeta atas doanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih juga. Tuhan memberkati Anda dan usaha Anda. Ya. Dan kita tiba di penghujung acara. Bagi Bapak Ibu Saudara penonton, jangan lupa sebentar ada siaran langsung di YouTube dari channel Bapak Lefranta Kumansang jam 19.30 WITA. Bapak Ibu Saudara penonton boleh mengikuti siaran langsung yang ada di YouTube channel dari Bapak Lefranta Kumansang dan boleh langsung menelepon untuk langsung didoakan. Dan doa tutup akan langsung dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefranta Kumansang. Ya, maksudnya jam 7:30 malam di wilayah tengah ini, Manado dan juga sekitarnya. Kemudian di wilayah barat itu berarti 6:30 malam di wilayah barat. Dan kemudian di wilayah timur itu berarti 8:30 malam. Ya, Anda yang sakit, Anda yang bermasalah, pegang bagian yang sakit dengan tangan kanan saat ini kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-kekasih-Mu yang sakit. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan. Sakit penyakit hilang. Tarik nafas Anda. Tarik nafas Anda berulang-ulang lewat hidung dan keluarkan lewat mulut Anda. Engkau bersihkan atmosfer tubuh dan juga energi dalam tubuh. Engkau buat menjadi positif, tubuh menjadi kuat, rasa sakit dan nyeri hilang di bagian manapun di tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dimanapun di tubuh hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyakit keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyakit keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan roh jahat yang menyamar seperti penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah. Seluruh sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang bermasalah secara khusus, angkat tangan Anda. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati kekasih-kekasih-Mu ini untuk masalah-masalah hidup mereka, masalah dalam keluarga. Engkau berkati dan tolong rukunkan hubungan-hubungan dalam keluarga, dan juga Engkau berkati secara khusus mereka yang punya masalah dalam pekerjaan. Engkau berkati buat pekerjaan lancar. Bahkan mereka yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan dalam nama Tuhan. Tarik nafas Anda. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Semua masalah Tuhan tolong kekasih-kekasih campur tangan, dan Engkau berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu menutup pelayanan doa saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.